Shalom. Hari ini kita akan renungkan 2 Korintus pasal 9. Teksnya ayat 1 sampai 15. Dan sudah dibagikan 2 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Rasul Paulus memohon akan menyiapkan persembahan kepada jemaat Korintus supaya tidak merasa malu di hadapan Paulus dan beberapa orang dari jemaat di Makedonia. Dengan sukacita, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Paragraf yang kedua, ayat 8 sampai 15. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan mereka yang dicukupkan akan melindungi kita dan akan berdoa untuk kita. Kesimpulannya, Rasul Paulus telah berkata kepada jemaat di Makedonia bahwa Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Itu menjadi perangsang bagi jemaat di Makedonia. Kemudian dia memohon akan menyiapkan untuk ini supaya tidak merasa malu di hadapan Paulus dan beberapa orang dari jemaat di Makedonia. Namun juga persembahan itu harus diberikan dengan sukacita dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Yesus telah memuji seorang janda yang mempersembahkan dengan uang kecil sebab dia memberikan persembahan dengan hati sukacita dan sesungguhnya. Menurut Paulus, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Ia juga akan menyediakan benih bagi kita dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran kita. Sebab pelayanan kasih ini akan mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus dan melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan mereka yang dicukupkan akan melindungi kita dan akan berdoa untuk kita. Ajaran tentang Allah. Pertama, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kedua, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Ia juga akan menyediakan benih bagi kita dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran kita. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Rasul Paulus telah berkata kepada jemaat di Makedonia bahwa Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Itu menjadi perangsang bagi jemaat di Makedonia. Kedua, kemudian dia memohon akan menyiapkan untuk ini supaya tidak merasa malu di hadapan Paulus dan beberapa orang dari jemaat di Makedonia. Namun juga persembahan itu harus diberikan dengan sukacita. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ketiga, sebab pelayanan kasih ini akan mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus dan melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan mereka yang dicukupkan akan melindungi kita dan akan berdoa untuk kita. Aplikasinya. Pertama, mempersembahkan dengan sukacita, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Dan percaya akan Tuhan melimpah-limpahkan Anda. Ya, kita harus usahakan dan harus melatihnya tentang mempersembahkan dengan sukacita. Kedua, mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus melalui pelayanan kasih. Dan ucapkan syukur kepada Allah. Sebab Tuhan telah mencukupi Anda. Ya, karena Tuhan sudah mencukupi Anda juga bisa mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus. Jadi praktiknya, mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang miskin dan orang-orang kudus melalui pelayanan kasih dengan sukacita bersama jemaat-jemaat supaya menunjukkan kasih Tuhan dengan sukacita. Kita harus usahakan tentang itu. Kita harus praktek mencukupkan keperluan-keperluan mereka dengan milik kita. Kalau kita habiskan ini, Tuhan pasti akan memberikan dengan limpah-limpahnya. Percayalah. Hari ini juga selama melayani,
Tuhan Yesus memberkati.